kita belajar kembali Alkitab minggu hari ini. Buka dalam Yeremia 29, kita baca ayat yang pertama lebih dulu. Kemudian kita langsung lompat ke ayat yang ke-10 dan ayat 11 dan berikutnya ya. Firman Tuhan berkata begini. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Jadi Yeremia ini dalam pasal 29 menuliskan sebuah surat ya. Jadi isi dari pasal 29 ini isinya adalah surat Yeremia. Kepada siapa? Kepada tua-tua di antara orang-orang buangan. Kepada imam-imam dan kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi surat ini untuk mereka yang terbuang. Ya. Saudara tahu mengapa orang Israel dibuang di Babel? Kalau saudara baca Alkitab, mereka melakukan kesalahan. Yaitu mereka mengabaikan 70 tahun sabat. Sehingga mereka mengalami pembuangan. Tapi perhatikan baik-baik ya. Ketika mereka berbuat salah lalu mereka mengalami masa-masa yang tidak enak. Ya, apa yang Tuhan tulis ya lewat Yeremia untuk mereka. Untuk supaya orang Israel yang mengerti. Yang pertama adalah begini, lihat ayat 10. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yang pertama ketika mereka mengalami pembuangan, Tuhan berjanji tentang adanya pemulihan. Tuhan berjanji tentang waktu yang sudah ditetapkan untuk mereka dipulihkan kembali. Jadi ketika orang Israel berbuat salah dan mereka mengalami pembuangan, Tuhan tidak bicara kepada mereka lagi tentang dosa mereka. Tuhan tidak ungkit-ungkit lagi dosa mereka. Tapi justru Tuhan bicara tentang janji pemulihan. Dan perhatikan baik-baik ini, janji pemulihan yang sudah ditetapkan. Yaitu kapan? 70 tahun sudah ditetapkan. Yang pertama saya mau beritahu kepada saudara lewat ayat yang kita baca. Pemulihan itu Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Bisa bilang amin. Waktu pemulihan sudah ditetapkan Tuhan untuk kita. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara yang pertama. Kalau hari ini engkau sedang mengalami masa-masa sulit. Kalau hari ini engkau sedang mengalami situasi kondisi yang mungkin kata orang karena kesalahanmu, yang mungkin kata orang ini karena dosamu, yang mungkin kata banyak temanmu, kamu menderita karena dosamu hari ini. Dengarkan baik, Tuhan tidak bicara lagi tentang dosamu, tapi Tuhan bicara bahwa Dia berjanji akan ada waktunya yang sudah ditetapkan untuk supaya engkau dipulihkan. Jadi Tuhan bukan baru mau rencana. Tuhan tidak berkata wait and see ya, tunggu aja dulu nanti kita lihat aja. Selama 70 tahun pembuangan ini kamu gimana keadaanmu baru saya merencanakan pemulihan. Tidak, Alkitab tidak berkata demikian. Jadi begitu orang Israel di pembuangan, Tuhan sudah menetapkan tempat atau waktu di mana mereka akan dipulihkan. Jadi saya mau tunjukkan, Anda nggak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Anda sudah ditetapkan Tuhan kapan Anda dipulihkan. Tunggu saja, waktunya akan tiba. Jadi Anda nggak usah nanya, ya gimana ya Pak ya, apa Tuhan mau pulihkan saya? Saya beritahu, Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan mau pulihkan rumah tanggamu, Tuhan mau pulihkan ekonomimu, Tuhan mau pulihkan kesehatanmu. Kapan Pak? Tuhan sudah tentukan waktunya. Nantikan Dia, karena Dia tidak pernah terlambat untuk menggenapi apa yang Dia sudah janjikan. Karena itu penting sekali yang pertama lewat ayat ini saya mau beritahu kepada saudara. Ketika orang Israel sedang mengalami masa sulit, Tuhan datang dengan sebuah janji pemulihan. Tuhan, kalau saudara perhatikan khotbah minggu lalu, saya sudah bicara, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak melambat-lambat, Tuhan tetap waktu. Berdasarkan apa? Berdasarkan waktu yang sudah Dia tetapkan
untuk kita. Jadi ibarat katanya begini, Anda tinggal menjalani aja kehidupan ini, pada ujungnya, pada waktunya Tuhan akan pulihkan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Alkitab berkata, lihat isi suratnya di ayat yang ke-11, Tuhan berkata begini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan, orang sedang dibuang, Tuhan tetap punya rancangan untuk dia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi begini, ya, ketika mereka susah, Tuhan bicara tentang rancangan hari depan. Ya, saya seringkali mendengar begini, saudara, ya, orang kalau lagi susah kita mulai berteori kenapa orang itu susah. Aduh, kamu susah karena ini, kamu susah karena itu, kamu susah karena ini. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah berteori tentang kenapa engkau susah. Tuhan selalu menyediakan solusinya. Ya, Tuhan itu selalu fokus kepada solusi. Dia tidak fokus kepada siapa yang salah, kepada siapa yang berbuat salah. Tidak, dia selalu fokus kepada solusinya. Ya, bahkan kalau saudara tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu fokus mempersiapkan anaknya. Sampai pada waktunya Yesus diutus untuk nyelamatin manusia. Jadi Tuhan itu fokus kepada penyelamatan. Tuhan itu fokus kepada solusi. Makanya ketika orang Israel lagi susah, Tuhan tidak bicara tentang coba kamu lihat ini, ya, coba lihat lagi dosamu, coba lihat lagi kesalahanmu. Tidak, Tuhan malah Tuhan bicara tentang masa depanmu. Ya. Seringkali kita berkata kepada orang, aduh kau sudah gak punya masa depan. Kenapa? Karena kau sudah buat salah. Aduh kau sudah gak punya masa depan. Karena lihat kesalahanmu besar sekali. Aduh kau sudah gak punya masa depan. Kamu dosanya banyak, makanya kau udah punya masa depan. Tapi justru orang Israel yang mengabaikan 70 tahun sabat, mereka dibuang, Tuhan tetap bicara tentang rancangan untuk hidupnya. Saya mau beritahu, siapapun Anda, Tuhan merencanakan hari depan untuk hidupmu. Kalau Anda menatap saya dan berkata, Pak, saya ini sudah buat kesalahan, Pak, saya sudah tinggalkan keluarga saya. Saya mau beritahu, Tuhan punya masa depan untuk hidupmu. Kembali ke jalan Tuhan. Kalau Anda berkata, Pak, saya ini sudah jauh, Pak, dari Tuhan. Saya ini terikat narkoba, Pak. Saya ini sudah hancur, Pak, hidup saya. Saya mau beritahu, Tuhan tidak sedang bicara tentang kesalahanmu. Tuhan sedang bicara kepadamu hari ini bahwa engkau punya masa depan di dalam Tuhan. Bisa bilang amin. Bahkan dia jelaskan kepada orang Israel yang sedang dalam pembuangan. Dia tidak jelaskan, nah lihat ya, ini karena dosamu. Bukan, dia tidak jelaskan itu. Dia justru bilang begini, apapun yang kau alami hari ini, aku tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi atas hidupmu. Aku tidak merancangkan rancangan kecelakaan untuk hidupmu. Tapi aku sedang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Orang lain menilai, orang lain melihat orang Israel sedang dihukum, tapi Tuhan melihat Tuhan sedang merancangkan hal yang luar biasa atas hidup orang Israel. Makanya dia bicara tentang masa depan. Saya mau beritahu kepada seringkali ini kita lupa bahwa gini ya, Anda punya masa depan bukan karena engkau baik, karena Tuhan merancangkan masa depan untuk hidupmu. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara ya. Ini berita baiknya. Mungkin Anda berkata, Pak, situasi corona hari ini gimana, Pak? Kapan ini berakhir? Saya mau beritahu Tuhan sudah tetapkan waktunya. Pak, apa ada masa depan ini, Pak? Saya mau beritahu tetap akan ada selalu masa depan di dalam Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Yang ketiga, lihat ayat yang ke-12. Isi suratnya ya. Isi surat kepada orang yang dibuang oleh Tuhan di Babel. Nah lihat ayat 12. Tuhan berkata begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku.
Demikianlah firman Tuhan. Lihat ayat 14. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu di tempat yang dimana aku telah membuang kamu. Nah, saya mau tunjukkan bagian yang ketiga begini. Surat Yeremia kepada orang-orang terbuang. Yang ketiga, Tuhan bicara tentang kalau engkau berseru, kalau engkau berdoa, Tuhan mau dengar doamu. Bahkan Tuhan bilang, kalau kau cari aku akan memberi diriku untuk kau temukan. Saya baca ayat ini, saya heran begini saudara ya. Biasanya kalau ada orang buat salah kepada kita dan kesalahannya besar, kita nggak mau ketemu dengan dia. Ya kan? Apalagi kalau dia minta tolong kepada kita nggak mau tolong. Ya, kau sudah bikin kesalahan, kau sudah bikin menyakiti hatiku. Biasanya kita nggak mau ditemui, bahkan kita menghindar. Ya, tapi Tuhan berbeda. Justru dia kirim surat kepada orang-orang di pembuangan. Tuhan bilang, kalau kau cari aku akan memberi diriku ditemukan. Artinya gini, kalau kau cari aku, Tuhan berkata, aku akan menemuimu. Kalau engkau berdoa, Tuhan berkata, aku akan dengar doamu. Wow, ini surat untuk orang yang berbuat salah. Tuhan bilang, aku akan dengar doamu. Ini surat buat orang Israel yang sedang dalam pembuangan. Ini surat untuk orang Israel yang sedang susah. Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, aku akan dengar doamu. Bahkan di ayat 14 tadi dikatakan, aku akan memulihkan engkau. Wow. Dari ayat-ayat ini saya mengetahui bahwa Tuhan beda banget dengan kita. Karena itu saya agak enggak setuju kalau ada orang menyamakan Tuhan dengan kita. Saya beritahu, Tuhan enggak sama dengan kita. Kita ini pendendam, Tuhan tidak pendendam. Ya, saya beritahu Tuhan bisa sakit hati, kita bisa sakit hati. Tapi bedanya Tuhan dengan kita suka dendam, Tuhan tidak suka dendam. Bahkan orang yang sudah buat kesalahan pun Tuhan mau temui. Kalau kita berkata, oh saya enggak mau ketemu kamu lagi. Pergi, saya gak mau ketemu kamu lagi. Aku gak mau lihat mukamu lagi. Aku gak mau lihat batang hidungmu lagi. Aku gak mau tahu kau. Aku gak mau tahu dan aku gak mau peduli keadaanmu. Tapi Tuhan itu berbeda. Karena itu hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara lewat firman Tuhan yang kita baca ini. Tuhan mau dengar doamu. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan mau dengar doamu. Kalau engkau cari Tuhan hari ini, Tuhan memberi dirinya untuk engkau temui. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Karena itu mari hari ini saya mau ajak saudara lihat 3 hal ini. Yang pertama adalah begini ya. Tuhan sudah tetapkan waktu pemulihan. Jangan khawatir, Tuhan sudah tetapkan kapan rumah tanggamu dipulihkan, kapan usahamu dipulihkan, kapan penyakitmu dipulihkan. Tuhan sudah tetapkan waktunya. Yang kedua, Tuhan berkata, Tuhan itu tidak bicara soal kesalahan, tapi dia bicara soal damai sejahtera, rancangan-rancangan damai sejahtera untuk hari depanmu. Dan yang ketiga, Tuhan bicara kalau engkau berdoa hari ini, Tuhan mau dengar doamu. Mungkin engkau menatap saya dan berkata, Pak, katanya teman-teman saya Tuhan tidak mau dengar doaku karena saya hina dina penuh dosa. Saya mau beritahu, Anda panggil nama Tuhan, Tuhan mau dengar doamu. Tuhan mau menemui engkau hari ini dan Tuhan mau memberikan pemulihan dalam hidupmu. Tuhan mau berikan engkau damai sejahtera. Mungkin engkau sedang kehilangan damai hari-hari terakhir ini. Mungkin hatimu galau, engkau penuh dengan masalah, engkau penuh pergumulan, engkau sedang stres hari ini, engkau sedang tertekan hari ini. Datang sama Tuhan. Jangan dengarkan kalau ada orang lain berkata kapok kau karena kesalahanmu. Tuhan tidak bilang begitu kepadamu. Tuhan mengundang engkau. Bahkan Tuhan pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Hari ini Tuhan mau berikan engkau kelegaan. Mari datang sama Tuhan.
Engkau meskipun engkau mengalami, engkau berkata, Pak saya rasanya terbuang, tapi Tuhan tidak membuang engkau. Engkau mungkin berkata, Pak saya sudah jauh dari Tuhan, ini waktunya engkau kembali. Pak saya sudah melakukan banyak kesalahan, ini waktunya engkau kembali. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Mari kita mau berdoa hari ini. Angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Bapa, hamba berdoa, Tuhan jauhkan dari hidup kami hidup yang selalu suka menghakimi hidup orang lain. Karena kami tahu setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hidup kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berapa besar pun kesalahanmu, Tuhan mau ampuni engkau. Berapa besar pun kekuranganmu, Tuhan mau menerima engkau. Nantikan waktu pemulihan yang Tuhan sudah tetapkan untuk hidupmu. Percaya Tuhan tidak lihat masa lalumu, tapi Tuhan sedang mempersiapkan engkau masa depan yang penuh pengharapan. Dan percaya apabila engkau mencari Tuhan hari ini, Tuhan memberi dirinya untuk engkau temui. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Hamba selesai berbicara dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah dikuatkan, dan setiap orang yang mengalami masa-masa sulit, kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan berserta dengan kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi. Dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe channel ini, Anda boleh subscribe dan tekan loncengnya. Bahkan Anda juga bisa share ke teman-teman saudara, supaya setiap ibadah dan setiap khotbah-khotbah online hari ini, seperti hari ini, juga bisa jadi berkat buat orang lain. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.